Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang bab parfum Rasulullah. Rasulullah orang yang sangat perhatian dengan parfum. Allahu Akbar. Bahkan Nabi tidak akan pernah menolak sebuah hadiah jika hadiah itu adalah parfum. Karena Rasulullah yaruddu tayyiba, sebagaimana hadis yang diriwayatkan sahabat Nabi. Nabi itu tidak pernah menolak kalau diberikan, dihadiahkan kepadanya at-tayyib atau parfum. Sebagaimana di riwayat lain, jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengatakan ada 3 hal yang tidak boleh ditolak. Kalau 3 hal ini dihadiahkan kepada kita, maka ini nggak boleh ditolak. Salasun la turaj. Apa 3 hal yang tidak boleh ditolak? Salah satunya adalah at-tayyib, parfum. Al-wasaid, sandaran. Yang ketiga adalah al-laban, jika engkau dihadiahkan susu. Rasulullah SAW sebagaimana perkataan Anas ibn Malik, ma syamamtu raihah, aku tidak pernah mencium parfum wangian atyab yang lebih harum min irqi Rasulullah, dari keringatnya Nabi. Keringatnya Nabi saja, keringatnya Nabi itu sudah lebih harum dari parfum. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, dan Anas adalah salah satu sahabat terdekatnya Nabi. Sampai beberapa sahabat diantaranya Ummu Sulaim radhiyallahu anha itu sengaja kemudian mengumpulkan keringat Nabi dicampurkan di parfumnya. Kata Anas, aku tidak pernah mencium parfum lebih harum dari keringat Rasulullah. Wala lamastu hariran, sebagaimana aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahmatullah, Allah tidak merezekikan kita al-liqa, pertemuan dengan Rasul di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan pertemuan bagi kita semuanya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di telaga Kautsar Nabi Muhammad, dan semoga kelak di surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mustahil derajat surga kita sama dengan Nabi, itu tidak mungkin. Karena surga tertinggi itu hanya milik Nabi Muhammad. Tingkatan surga tertinggi itu milik Rasulullah. Ati Muhammadanil wasilah. Nama surga tertinggi itu adalah al-wasilah, atau tingkatan surga tertinggi itu bernama al-wasilah, dan itu hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap di antara kita surganya bisa didekatkan oleh Nabi jika ia melakukan asbab, perkara-perkara yang disebutkan Nabi di dalam hadisnya yang bisa membuat surga kita didekatkan dengan Nabi. Di antaranya adalah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, santunan, kasih sayang kita, perhatian kita kepada orang-orang miskin, akhlak mulia yang dimiliki oleh seorang muslim. Di antara sebab Allah akan dekatkan majelis tempat mereka dengan surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita mulai insyaallah bab ke-34. Bab tentang bagaimana cara bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bab ini hanya ada 3 hadis. Dan yang akan kita bahas adalah cuma 2 hadis. Satu hadis ini banyak dilemahkan oleh ulama sehingga Al-Faqir melihat kita cukupkan dengan 2 hadis di bab tentang bagaimana cara bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, salah satu sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Kaifala, bagaimana tidak? Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika berumur 8 tahun sampai menikah tinggal di rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di rumah pamannya Abu Talib. Dan setelah Rasulullah menikah, Ali bin Abi Thalib yang tinggal radhiyallahu an, yang tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sebelum menikah sampai menikah, Nabi yang tinggal di rumah Ali. Setelah menikah, Rasulullah kemudian mengambil Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumahnya, meringankan beban pamannya Abu Thalib yang memiliki keterbatasan secara ekonomi. Ini mengajarkan kepada kita jamaah rahmat Allah bagaimana membalas kebaikan budi orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ali bin Abi Thalib mengatakan, man ra'ahu badihatan, siapapun yang pertama kali melihat Nabi Muhammad. Kita belum pernah melihat Nabi, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengenali Nabi. Allahu Akbar. Jamaah rahmat Allah. Hampir tidak ada hal perkara dalam diri Rasulullah yang diketahui oleh sahabat kecuali sahabat itu sampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita semuanya. Sehingga Masya Allah, walau kita tidak direzekikan Allah bertemu langsung dengan Nabi, tapi engkau tetap bisa memandang, melihat, mengenali Rasulullah seakan-akan Rasulullah ada di depan matamu sendiri. Di antaranya adalah dengan mengkaji sejarah Nabi Muhammad, syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diantaranya juga adalah dengan mentadabburi membaca Al-Quran. Ibunda Aisyah ketika ditanya tentang akhlak perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Ibunda Aisyah menjawab dengan jawaban yang sangat singkat, kana khuluquhu. Sesungguhnya akhlak perilaku Nabi Muhammad, budi pekertinya adalah Al-Quran. Semuanya adalah Al-Quran. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman, azanallahu ayyakum ajmain. Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang pertama kali melihat Nabi, ia pasti akan takjub dengan wibawa Rasulullah. Wa man khalatahu ma'rifah. Lalu kemudian barang siapa yang sudah bergaul dengan Nabi, Nabi sudah berbicara kepadanya, Nabi tersenyum kepadanya, sudah pernah makan bersama Nabi, minum bersama Nabi, ahabbahu. Ia pasti akan cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang diriwayatkan sahabat kepada kita semuanya tentang baginda Rasulullah adalah bagaimana cara bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi berbicara dengan orang lain. Allahu Akbar. Ustaz, apakah sampai kepada hal itu kita teladani kepada Nabi? Jawabannya iya. Karena Allah tegaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh telah ada bagi setiap di antara kalian pada diri Rasulullah uswah, teladan terbaik. Sampai kepada cara bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman, azanallahu ayyakum ajmain. Sebelum membacakan hadis yang dicantumkan Imam At-Tirmizi di bab yang ke-34 ini tentang cara bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 poin terkait bagaimana berbicara, bagaimana peran lisan yang fasih ini di dalam dakwah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Rahman bahwa di antara karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, di antara karunia yang Allah berikan kepada manusia adalah Allah, yang ini membedakan manusia dengan makhluk, dengan hewan, makhluk lainnya di antaranya dengan hewan, adalah Allah ajarkan manusia al-bayan, untuk menjelaskan keinginannya. Manusia Allah berikan kelebihan dengan kemampuan bayan, penjelasan yang Allah karuniakan manusia, Allah tinggikan manusia dengannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 4, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Maka siapapun yang diberikan, dikaruniakan Allah di antara kita kemampuan berbicara, kemampuan untuk menjelaskan sesuatu sehingga mudah difahami, ini karunia dari Allah. Dan hendaklah karunia kebaikan yang Allah berikan kepadanya ini digunakan dalam kebaikan. Kenapa?
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebagaimana juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah." Ada orang, kata Nabi, dengan satu kalimat yang diucapkan lisannya. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah. Ada orang, kata Nabi, mengucapkan satu kalimat yang diridhai oleh Allah. Yang bisa jadi dengan satu kalimat ini yarfa'ullahu biha darajat. Dengan satu kalimat yang diucapkannya yang dicintai oleh Allah, Allah tinggikan derajatnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi ada orang dengan satu kalimat yang diucapkannya, bagaimana kemudian kalimat itu min sukhtillah la yulkilah habalan, yang tidak dia perhatikan, padahal ini adalah kalimat yang dibenci oleh Allah, sehingga dengan satu kalimat tersebut yang akan menggelincirkannya, memasukkannya ke dalam neraka. Allahu akbar. Ini menjadi tazkirah, pengingat bagi al-faqih dan pengingat bagi setiap di antara kita. Bagaimana lisan ini jika diberikan taufik oleh Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Namun jika lisan kita ini tergelincir, ini juga akan menggelincirkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Sampai dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man yadmanu li baina syafataihi wa baina fakhidhaihi." Barang siapa, kata Nabi, yang bisa menjamin untukku antara dua bibirnya. Barang siapa yang bisa menjamin, menjaga untuk Nabi, kata Nabi, baina syafataihi, antara dua bibirnya yaitu lisannya, wa baina fakhidhaihi, dan di antara dua pahanya yaitu kemaluannya, admanu lahul jannah. Kata Nabi, aku akan jamin surga untuknya. Allahu akbar. Jadi kalau bisa menjamin untuk Nabi antara dua lisan kita dan di antara paha kita, artinya tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah terkait lisan dan kemaluan kita, Rasulullah akan menjamin surga untuk umatnya yang menjaga lisan dan kemaluannya. Jemaah rahmatullah, bahkan Nabi mengatakan bahwa di antara adab seorang muslim, di antara adab orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, man kana yu'min billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik, aw liyasmut. Jika ia tidak menemukan perkataan yang baik yang bisa dia ucapkan, aw liyasmut, maka hendaklah dia diam. Karena bahayanya perkataan, satu kalimat, ucapan yang dibenci oleh Allah, yang ternyata itu bisa menggelincirkan kita ke dalam neraka. Ini muqaddimah jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mendengarkan hadis terkait bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara di hadapan sahabat-sahabat Rasulullah. Kemampuan di antara karunia Allah adalah ketika Allah mampukan kita menjelaskan, berbicara dengan baik. Berapa banyak orang, kata Allah, ada orang, kata Nabi, dengan satu kalimat ia masuk surga, ia ditinggikan derajatnya oleh Allah. Namun dengan satu kalimat yang dibenci oleh Allah juga bisa menggelincirkannya ke dalam neraka. Bahkan hati-hati mengucapkan doa, hati-hati berbicara, hati-hati mengungkapkan kata-kata, karena bisa jadi itu menjadi doa bagi kita. Hati-hati mencela anak-anak kita, keturunan-keturunan kita. Kata Nabi, la tasubbu auladakum, jangan mencela anak-anakmu. Karena bisa jadi ketika engkau memaki, mencela anakmu, itu diaminkan malaikat sehingga itu menjadi doa bagi anakmu. Hati-hati dengan ucapan, karena itu doa bagi kita semuanya. Fir'aun dan istrinya, Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun, akhirnya mendapatkan hidayah, sementara Fir'aun sampai mati, sampai ditenggelamkan, Allah tidak mendapatkan hidayah. Ini juga diantaranya karena ucapan. Ketika Asiyah binti Muzahim menemukan Musa alaihissalam dalam tabut, dalam peti,
Lalu kemudian pandangan pertama dengan Musa, Asia sudah jatuh cinta. Allah buat ia kemudian senang cinta kepada Musa. Maka ia berkata kepada Fir'aun, la taqtuluh, jangan engkau bunuh anak ini, bayi ini. Qurratu ainin li walak. Kata Asia, anak ini adalah permata hati bagiku dan permata hati bagimu. Fir'aun saat itu menjawab, qurratu ainun laka la liya. Anak ini cuma permata hati bagimu, tidak bagi saya. Jadi kata Fir'aun, Musa ini permata hati bagimu, bukan untuk saya. Kata Nabi Muhammad SAW, seandainya Fir'aun ikut mengatakan, ya anak ini adalah permata hati kita, permata hati juga bagi saya, ia akan mendapatkan hidayah Allah dari dakwah Nabi Musa alaihissalam. Allahu Akbar. Yang ketiga, adab seorang muslim, jika engkau tidak menemukan kalimat yang baik yang kau ucapkan, liyasmut, maka hendaklah kita diam, mengingat bahayanya kalimat yang keluar dari lisan kita kalau ternyata kalimat itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azzamallahu iyyakum. Jemaah kita mulai hadis pertama yang dicantumkan Imam At-Tirmidzi di bab bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Untukmu ya umat Islam, seperti ini gambaran yang digambarkan sahabat yang dulu pernah duduk bersama Nabi, yang dulu mereka pernah berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ummi wa ummukum ummul mukminin radhiyallahu anha. Allahu akbar. Di antara manusia yang paling sering duduk bersama Nabi, berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Ibunda Aisyah berkata, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hada. Tidaklah Nabi Muhammad, kata Ibunda Aisyah, berbicara cepat. Tidaklah Nabi berbicara cepat sebagaimana kalian berbicara cepat saat ini. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha mendapati ada sahabat-sahabat Nabi atau tabi'in, ketika mereka berbicara, mereka cepat berbicara. Ibunda Aisyah mengatakan, makana Rasulullah. Tidaklah Nabi Muhammad, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara cepat seperti berbicara cepatnya kalian saat ini. Walakinnahu yatakallamu bikalamin bayyinin faslin. Akan tetapi Nabi itu kalau bicara dengan orang lain, dan Allahu Akbar, siapapun yang mengkaji sirah, sejarah baginda Rasulullah al-atirah yang semerbak wangi, akan takjub bagaimana ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bagaimana kerendahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada siapapun, dan tidak ada perubahan dalam cara Rasulullah berbicara. Baik Rasulullah berbicara dengan orang kaya, baik Rasulullah berbicara dengan orang miskin, baik Rasulullah SAW berbicara dengan petinggi pejabat, baik Rasulullah SAW berbicara dengan orang-orang yang mungkin dianggap sebelah mata, baik Rasulullah SAW berbicara kepada laki-laki, baik Rasulullah berbicara kepada dewasa ataupun anak-anak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan budi pekerti, akhlak terbaiknya, cara bicara terbaiknya kepada lawan bicara Rasulullah. Ini mestinya menjadi pengingat bagi saya, pengingat bagi kita semuanya. Ada orang ketika ketemu dengan pejabat, ketika ketemu dengan atasannya, ia akan memberikan uslub, cara bicara terbaiknya, adab bicara terbaiknya diberikan. Tapi ketika ia bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan orang-orang miskin, ada yang berubah. Ya Allah, ya Rahman, mudah-mudahan Allah mampukan kita mengikuti, meneladani akhlak mulia Rasulullah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan demi apa yang dituliskan oleh pena, Allah bersumpah di dalam surah Al-Qalam akan akhlak mulia Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim.
Sungguh engkau wahai Muhammad betul-betul memiliki budi pekerti, akhlak yang mulia. Nabi ketika berbicara tidak membeda-bedakan bicaranya kepada siapapun. Kepada sahabat-sahabat yang masih kecil. Bahkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu yang saat itu masih kecil, ketika ditemui oleh Nabi di depan masjid, maka Rasul kemudian merangkulnya sambil berjalan. Lalu mulailah Nabi menasihati, berbicara dengannya, ya Abdullah, wahai Abdullah, kun fid dunya gharib. Jadilah engkau kelak di dunia ini seperti orang yang asing. Aw abiru sabil, atau seperti orang yang melakukan perjalanan. Artinya dunia jangan engkau jadikan sebagai tujuan utama dalam hidupmu. Allahu Akbar. Yahfazuhu man jalasa ilaih. Ibunda Aisyah mengatakan, Nabi Muhammad SAW kalau bicara tidak cepat bicaranya, yatakallamu bikalamin bayyinin fasl, dan kalau Nabi itu berbicara maka Nabi akan berbicara dengan perkataan ucapan yang jelas, tidak ambigu. Kata-kata yang dipilih oleh Nabi itu adalah kata-kata yang tidak membuat orang itu kemudian bimbang, ini maknanya apa ini? Faslin, sebagaimana bicaranya Nabi itu fasl, tegas, tidak bertele-tele, tidak terlalu jauh atau kemudian sampai kemudian baru berbicara panjang lebar baru menuju tujuannya. Tidak, Nabi tidak berbicara seperti itu, kata Ibunda Aisyah. Yahfazuhu man jalasa ilaihi. Saking jelasnya, pelannya Nabi berbicara, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, yahfazuhu man jalasa ilaihi. Siapapun yang duduk bersama Nabi itu akan hafal ucapan Nabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka tak heran kalau kemudian sahabat-sahabat itu meriwayatkan kepada kita semua doa-doa Nabi, zikir-zikir Nabi, nasihat-nasihat Nabi kepada sahabatnya. Itu sampai kepada kita. Karena memang ternyata seperti ini cara bicara Rasulullah SAW. Yang kalau kita ingin simpulkan jamaah rahmatullah, di hadis pertama ini yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di antara sahabiah manusia yang kenal dengan Nabi Muhammad SAW, wanita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi istri Rasulullah fid dunya wal akhirah. Maka celakalah mereka yang mencelah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, mereka yang kemudian memfitnah, menuduh Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang kalian ingin celah Aisyah radhiyallahu anha? Rasulullah wafat di rumahnya, Rasulullah wafat di pelukannya. Bahkan air liur Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyatu dengan air liur Rasulullah menjelang sakarat maut Rasulullah, ketika Ibunda Aisyah melembutkan siwak dengan giginya, dengan mulutnya sebelum disiwakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang engkau celah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sementara Nabi ketika ia sakit, ia kumpulkan semua istrinya, lalu kemudian meminta izin an yumarridha fi baiti Aisyah, meminta izin kepada istri-istri Nabi agar beliau dirawat di rumah Ibunda Aisyah, dan semua kemudian menyetujui itu. Apa yang kau ingin celah dari Ibunda Aisyah, sementara Nabi berkata kepada Aisyah, Allah perlihatkan kepadaku engkau adalah istriku di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari kelompok-kelompok sesat yang mencelah, sibuk menghina, mencela sahabat-sahabat Nabi, bahkan ahli bait Nabi Muhammad, yaitu istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini jemaah rahmatullah, ada beberapa pelajaran fawaid yang bisa kita petik terkait bagaimana cara bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tergesa-gesa ketika berbicara. Nabi itu kalau bicara pelan-pelan. Bagi para orang tua, bagi setiap di antara kita jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jemaah rahmatullah Allah, ini menjadi pengingat bagi kita ketika hendak menasihati anak-anak kita. Jangan sampai sudah marah cepat pulang ngomongnya, nggak ada yang didengar oleh anak-anak kita.
Nabi kalau ia berbicara, maka ia akan pelan-pelan mengeluarkan, mengucapkan kalimat-kalimat dari lisan Nabi dan tidak tergesa-gesa. Yang kedua, jamaah rahmatullah Allah, Nabi itu kalau bicara, maka Nabi berbicara dengan bahasa yang jelas dan tegas. Bahasa yang jelas dan tegas. Tidak memilih kata-kata yang membingungkan. Bahkan, jamaah rahmatullah Allah, ini adalah tuntunan Quran, tuntunan Nabi Muhammad SAW, agar memilih kalimat yang tidak menimbulkan fitnah ketika berbicara. Kalau ada kalimat yang kira-kira kalimat ini bisa dimaknai baik dan dimaknai buruk, sebaiknya meninggalkan kalimat tersebut. Hari ini berapa banyak orang jamaah rahmatullah demi supaya bisnisnya laku atau kemudian jualannya laku sampai kemudian tidak memperhatikan kalimat-kalimat yang diucapkannya. Sate genderuwo, soto setan, dan lain-lainnya. Ya Allah, ya Rahman, yang maha memberi rezeki adalah Allah, Ar-Razzaqu Allah, dan Allah melarang kita memilih kalimat-kalimat yang buruk untuk dipakai dan digunakan. Sahabat, para salaf, kalau ada kalimat yang kira-kira bisa konotasinya difahami buruk atau baik, maka mereka akan mencari kalimat yang tidak memiliki makna kecuali makna yang baik. Yang ketiga, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bicaranya Nabi itu, perkataan Nabi, ucapan Nabi itu mudah dihafal oleh orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, beberapa fawaid yang bisa kita petik dari hadis pertama tentang bagaimana bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bagaimana Nabi berbicara. Tidak tergesa-gesa, akan tetapi Nabi berbicara sangat berbicara pelan, tapi juga tidak terlalu pelan. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ketika berbicara, maka Rasulullah SAW akan berbicara dengan bahasa yang jelas, tegas, tidak bertele-tele, tidak membingungkan. Yahfadhuhu man jalasa ilaih. Sehingga bahasa, perkataan, ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihafal oleh orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan tadi juga sudah kita sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berubah cara bicaranya kepada siapapun. Allahu Akbar. Kepada siapapun Nabi berbicara, Nabi akan memberikan adab, akhlak terbaik Rasulullah. Ketika berbicara kepada orang kaya, ketika berbicara kepada orang miskin, tidak ada yang berubah dari Nabi. Ini menjadi pengingat bagi kita, jangan sampai kita membeda-bedakan orang sampai kepada cara bicara kita beda. Kalau kemudian dengan petinggi pejabat, dengan kemudian kerabat kita atau dengan orang miskin. Ya Allah, ya Rahman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan, kana Rasul idzal iltafata ma'a. Nabi itu siapapun yang menyapanya, mau yang menyapa orang kaya, mau yang menyapa orang kota, mau yang menyapa orang badui yang datang dari pelosok, mau yang menyapa Nabi adalah orang kecil, anak kecil, Nabi akan memberikan akhlak terbaiknya. Nabi siapapun yang menyapanya, iltafata ma'an. Nabi itu akan berpaling kepada orang tersebut dengan sempurna. Ia akan memberikan wajahnya dan tubuhnya secara sempurna. Sebagian di antara kita jamaah rahmatullah dan lagi-lagi ini pengingat bagi al-fakir, pengingat bagi kita semua. Kalau yang menyapanya itu adalah orang besar atau pejabat, ia akan memberikan akhlak terbaiknya. Tapi kalau yang menyapanya orang biasa, yang diberikan hanya sebagian wajahnya, bahkan ada yang tidak berpaling. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis kedua, kita masuk ke hadis kedua, di bab maja'a fi kalami Rasulullah, bagaimana cara bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua ini jamaah rahmatullah diriwayatkan dari sahabat Nabi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kalau tadi yang pertama diriwayatkan dari Ibunda Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummi wa ummukum, ummul mukminin, wanita sahabiyah, istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan kedua setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Yang kedua ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik. Ini juga di antara sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Asyru sanawat, 10 tahun Anas bin Malik ini menjadi khadim, menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik di antara sahabat yang secara khusus pernah didoakan oleh Nabi. Ketika Nabi mendoakan Anas bin Malik yang dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim, Allahumma akthir ilmahu wa malahu wa waladah. Ada 3 hal yang didoakan Nabi untuk Anas bin Malik. Ya Allah, perbanyak ilmu anak ini. 1. Ya Allah, perbanyak harta anak ini. 2. Yang ketiga, ya Allah, perbanyak keturunan anak ini. Ini menjadi nasihat bagi saya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau bertemu dengan orang saleh, bertemu dengan ulama, bertemu dengan kiai yang kita tahu kesolehannya, keilmuannya, jangan bakhil untuk meminta para orang-orang saleh tersebut mendoakan anak-anak kita. Kita tidak tahu dari lisan siapa dari orang-orang saleh tersebut yang doanya akan diijabah Allah untuk anak-anak dan keturunan kita. Anas bin Malik didoakan oleh Nabi. Maka siapapun yang mengkaji sejarah Anas bin Malik, Anas bin Malik itu di antara sahabat yang dikagumi keilmuannya. Bahkan ketika Anas bin Malik wafat, sahabat mengatakan matal yaum ulama'ul ummah. Ketika Anas bin Malik meninggal, sahabat berkata, hari ini ulama umat wafat, yaitu sahabat Nabi Anas bin Malik. Anas bin Malik di antara sahabat yang dikayakan Allah. Sampai disebutkan di Madinah, di antara hal yang aneh terjadi pada Anas bin Malik, terkadang pohon kurma Anas bin Malik itu berbuah 2 kali setahun. Padahal pohon kurma itu sejatinya hanya berbuahnya sekali setahun. Anas bin Malik pohon kurmanya berbuah 2 kali. Tak heran ini doa manusia yang paling didengar doanya oleh Allah, yaitu Muhammad SAW. Yang ketiga, Anas bin Malik di antara sahabat yang paling banyak keturunannya. Disebutkan bahwa Anas bin Malik itu memiliki sekitar 100 anak dan cucu sebelum wafatnya Anas bin Malik. Nah, apa kata Anas bin Malik tentang cara bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalathan, akan mengulang-ulang kalimat 3 kali, lituqala'an, agar ia betul-betul difahami. Allahu Akbar. Ini menambahkan penjelasan dari hadis pertama tentang cara bicara Nabi. Selain bahwa Nabi Muhammad tidak berubah cara bicaranya kepada siapapun, ya, siapapun yang ditemani Nabi berbicara, seperti itu cara bicara Nabi, dengan cara terbaik berbicara, pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa. Perkataan ucapan Nabi itu tidak bertele-tele, akan tetapi jelas dan tegas. Yang keempat, mudah dihafal, mudah diingat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Yahfazuhu man jalasa ilaih. Yang kelima, tambahannya, jamaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Di antara cara bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gambaran Nabi berbicara sebagaimana diriwayatkan Anas bin Malik, Nabi itu akan mengulang-ulangi kalimat-kalimat tertentu atau perkara-perkara penting sampai 3 kali agar ia difahami. Jadi ketika Nabi berbicara lalu kemudian ada hal perkara penting yang ingin disampaikan Nabi, maka perkara-perkara penting itu biasanya akan diulang Nabi sampai 3 kali. Allahu Akbar. Walau kita semua mengetahui bahwa Nabi itu yang diucapkannya adalah semuanya penting. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Karena Nabi itu tidak seperti kita. Berbicaranya bukan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Akan tetapi ucapan perkataan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Nabi kalau kemudian jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu yang penting, maka Nabi akan mengulang-ulanginya sampai 3 kali. Salah satu contohnya jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair.
tidakkah kalian wahai sahabatku ingin aku sampaikan kepada kalian tentang dosa-dosa besar, tentang dosa-dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah, tentu kami ingin ya Rasulullah. Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu-satu sampai kepada ala wa syahadataz zur, tentang saksi palsu. Orang yang bersaksi palsu. Saya kenal fulan ini rajin puasa sunnah, fulan ini perhatian dengan agama. Padahal tidak seperti itu. Ini hanya masalah bantuan yang sudah diberikan oleh orang tersebut, sehingga kemudian ia memberikan saksi palsu. Nah, ketika Nabi menyebut tentang saksi palsu, Rasulullah mengulang-ulanginya, ala wa syahadataz zur, ala wa syahadataz zur, ala wa syahadataz zur, diulang-ulangi Nabi sampai sahabat yang mendengarkannya saking lamanya Nabi ulang-ulangi, ya laitahu sakat. Kenapa Nabi tidak berhenti menyebutkan kalimat itu? Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sepertinya qadarullah wa masya'a fa'al. Saya juga kurang tahu, tiba-tiba kondisi tenggorokan yang bermasalah. Tadinya kita ingin membahas dua bab tentang bagaimana Nabi tertawa. Allahu Akbar. Namun mengingat kondisi yang sepertinya kurang fit untuk melanjutkan bab berikutnya, bab tentang tertawa Nabi, bagaimana Rasulullah SAW tertawa. Allahu Akbar. Momen-momen apa saja Nabi itu tertawa, ini akan kita bahas insya Allah di pekan berikutnya atau di bulan berikutnya. Masih bersama Majelis Ta'lim Hijratul Kahfah. Hari ini insya Allah kita cukupkan sampai pada bab ke-34, bagaimana cara bicara Rasulullah SAW. Mengingat bab tentang hadis di dalam bab tentang tertawa Nabi ini terlalu disayangkan kalau kemudian dibahas cepat. Mengingat Allahu Akbar, hadis-hadis di dalamnya itu menyebutkan tentang momen di mana Nabi itu sampai tersenyum. Ya, kita tidak dilarang untuk tertawa, silakan tertawa. Tapi Nabi juga ingatkan kita jangan berlebihan tertawa, karena terlalu banyak tertawa itu akan mematikan hati kita. Kata Nabi, lau araftum ma araf, seandainya kalian wahai umatku mengetahui apa yang telah aku ketahui, seandainya kalian melihat apa yang pernah aku lihat tentang surga, tentang siksa neraka Allah, la dhahik la bakaitum katsira, kalian pasti lebih banyak menangisnya daripada tertawanya. Udah Syafar, semua yang ada di sini, yang mana kalau kita ditanya, kalau kita yang mana lebih banyak, tawanya atau tangisnya? Jawabannya pasti sama. Kita ini lebih banyak tertawanya dibanding menangisnya. Sebabnya cuma satu, karena kita belum melihat apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara yang membuat Nabi ketawa itu adalah ketika Nabi menceritakan tentang orang yang paling terakhir keluar dari surga. Nah, ini Masya Allah, bab ini juga sangat menarik untuk kita bahas. Adab-adab ketika tertawa, bagaimana Nabi ketawa, seperti apa tertawanya Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi itu kemudian tertawa kedengaran suara, bagaimana, ini akan kita bahas di bab berikutnya, pada bulan berikutnya insya Allah, di bulan September ya, di bulan September insya Allah. Hari ini kita cukupkan dengan bab tentang cara bicara Nabi. Sebagai kesimpulan, ada beberapa hal yang kemudian kita bisa simpulkan dari cara bicara Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi tidak tergesa-gesa ketika berbicara. Nabi berbicara pelan, tidak tergesa-gesa. Yang kedua, jamaah rahmatullah, Nabi Muhammad SAW tidak bertele-tele ketika berbicara. Nabi itu tidak panjang kali lebar, kali panjang lagi, kali lebar lagi ketika berbicara. Nabi itu berbicara singkat dan jelas. Bahkan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Allah berikan Nabi kemampuan berbicara singkat, tapi maknanya dalam. Beda dengan kita baca, bicaranya panjang, maknanya cuma sedikit yang bisa dipetik. Nabi Allahu Akbar, sebagaimana kata Nabi, utitu jawami'al kalim. Ini mukjizat Nabi Muhammad. Nabi itu diberikan Allah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalimat? Kalimat pendek tapi maknanya dahsyat. Dan itu terlihat dari hadis-hadis Nabi. Ketika Nabi contohnya pernah mengatakan kepada sahabat, ad-dha'ifu amirur rakbi. Cuma 3 kalimat. Ad-dha'ifu amirur rakbi. Orang yang lemah, amirur rakbi, adalah pemimpin kafilah. Ini Allahu Akbar.
3 kalimat, tapi kemudian dijelaskan panjang oleh ulama-ulama kita. Kemudian Nabi itu yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, ketika berbicara, maka perkataan Nabi Muhammad SAW mudah dihafal oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nabi Muhammad SAW ketika berbicara, Nabi tidak pernah berubah cara bicaranya. Kepada siapapun Nabi Muhammad SAW bertemu, kepada orang miskin, kepada Bilal bin Rabah, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak ada yang berubah. Kepada orang miskin seperti itu cara bicara Nabi, kepada pembesar-pembesar Quraisy seperti itu cara bicara Nabi. Bahkan kepada orang buta, kepada orang yang buta yang tidak melihat ekspresi wajah Nabi, Nabi Muhammad tetap tersenyum, Nabi Muhammad tetap memberikan akhlak terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah rahmatullah akan mengulangi kalimat-kalimat penting sampai 3 kali supaya betul-betul difahami. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ketika berbicara akan memulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian mulailah Nabi kemudian menyampaikan hal-hal perkara-perkara yang ingin disampaikan Nabi kepada sahabat. Sebagaimana jamaah yang rahmatullah, Nabi itu sangat lembut ketika berbicara, tidak kasar, sangat lembut ketika berbicara. Nabi terkenal dengan kelembutannya. Sahabat mengatakan, aku tidak pernah melihat ada manusia yang selembut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika berbicara maka tidak akan ada kita temukan celaan dalam bicaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam bercanda. Nabi kalau bercanda, Nabi bercanda. Nanti ada bab tentang mizah Rasulullah, candanya Nabi. Tapi Nabi itu tidak mencela fisik ketika bercanda. Hari ini coba perhatikan tontonan kita yang banyak dilihat anak-anak kita di televisi. Ketika kemudian fisik menjadi bahan celaan, ketika wajah menjadi bahan celaan, bahan candaan maksudnya. Ketika kekurangan wajah, kekurangan warna kulit itu menjadi bahan candaan dan sekaligus celaan yang dilakukan oleh orang-orang demi membuat yang lain itu tertawa. Padahal Allah sangat tegas dalam Al-Quran, wailun, celaka, binasalah, likulli humazatin lumazah, bagi setiap pencela dan pengumpat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan lisan-lisan kita menjadi pintu surga bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah berikan kita taufik untuk tidak mengucapkan kalimat yang dibenci oleh Allah. Ingat apa yang dikatakan Nabi, diingatkan Nabi, satu kalimat yang dicintai oleh Allah bisa menjadi sebab kita dimasukkan Allah ke dalam surga, ditinggikan derajat kita oleh Allah, tapi juga satu kalimat yang dibenci oleh Allah bisa membuatmu kemudian tergelincir ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Manusia ini diberikan kelebihan oleh Allah, kemampuan mereka untuk memberikan bayan, penjelasan. Mudah-mudahan kita dimampukan Allah menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada host kita, Uda Syafar dan seluruh tim. Barakallahu fikum. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis sebelum kita buka sesi tanya jawab. Mengingat bisa jadi di antara kita ada yang punya hajat, keperluan, sehingga kalau meninggalkan majelis ilmu Allah sudah sempurnakan pahalanya. Seperti biasa, sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, sama-sama kita baca surah Al-Asr. Sahabat Nabi kalau bertemu tidak akan berpisah kecuali saling berpesan, berwasiat dengan membacakan surah Al-Asr. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Allah karuniakan nikmat, Allah berikan kesempatan hidup di atas muka bumi ini. Kami minta kepada host untuk mengaktifkan mikrofon. Kita mengajak seluruh jamaah yang hadir, sama-sama kita perdengarkan surah Al-Asr kepada semua yang hadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asr wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sebelum saya tutup dengan doa kafaratul majlis, saya hanya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan seluruh jamaah, unzuru, lihat hidupmu hari ini, lihat aktivitasmu hari ini, lihat keadaan kita hari ini. Jika 4 hal ini tidak ada dalam dirimu, engkau akan merugi di hadapan Allah. Iman kepada Allah, amal soleh. Tidak cukup dengan iman dan amal soleh. Ada orang imannya sudah bagus, amalnya sudah bagus, tapi tidak punya semangat untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Wa tawasaw bil haq, hanya memikirkan dirinya, hanya memikirkan karirnya, hanya memikirkan jabatannya.
tidak ada semangat untuk berdakwah. Abu Bakar As-Siddiq ketika pertama kali mendapatkan Islam, yang dilakukan adalah menyeru orang-orang terdekatnya ke agama Allah Subhanahu wa taala. Engkau harus punya aktivitas. Waktu kita ada dakwah di situ. Dakwah nggak mesti harus ceramah-ceramah, ini hanya bagian kecil dari dakwah. Ada orang berdakwah dengan tulisannya, ada orang berdakwah dengan ilmunya, ada orang berdakwah dengan tenaganya, ada orang berdakwah dengan hartanya, ada orang berdakwah dengan jabatannya. Yang keempat, watawasau bis sabr. Saling menyabarkan, saling menguatkan. Karena ketika engkau berada di atas jalan Allah, engkau pasti diuji oleh Allah. Engkau pasti diuji oleh Allah. Maka disinilah pentingnya kita saling menguatkan dan saling menyebarkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali ke host kita Uda Syafar. Silakan Uda Syafar. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Insyaallah kita langsung masuk ke sesi tanya jawab bagi sahabat-sahabat yang sudah hadir yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa menyampaikannya melalui chatroom atau bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya sehingga bisa berkomunikasi langsung dengan Ustadz. Kami persilahkan. Namun sebelum itu mungkin sambil menunggu jamaah untuk menyiapkan pertanyaannya, izin saya bertanya Ustadz. Kaidah-kaidah yang kita pelajari dalam bab ini mengenai cara bicara Rasulullah, apakah bisa kita terapkan juga Ustadz dalam kehidupan sehari-hari? Karena kita saat ini komunikasinya bukan hanya lisan, tapi juga dengan tulisan. Contohnya pada saat kita di medsos, di WhatsApp group gitu ya. Nah kita menyampaikan lisan kita kan melalui media tulisan ya. Apakah adab-adab ini juga perlu kita jaga saat seperti halnya kita berbicara? Ya, Masya Allah. Ada dua pertanyaan yang sudah masuk. Satu pertanyaan langsung dari host kita, Masya Allah. Yang kedua dari salah satu jamaah yang saat ini di Makassar, Masya Allah, di Bone. Kelebihan, kekurangan kajian online. Ya. Kekurangannya adalah kita tidak langsung bertemu dan merasakan ukhuwahnya lebih kuat. Akan tetapi dengan online ini, Masya Allah, yang biasanya hanya jamaah Jakarta yang bisa mengambil faedah, dengan online ini Masya Allah sampai saudara kita yang jauh dari Jakarta juga bisa mengambil faedah. Apakah kemudian adab-adab ketika berbicara yang kita pelajari dari hadis Nabi ini juga kita terapkan ketika kita kemudian berkomunikasi dengan tulisan di media sosial? Mengingat hari ini ketika kita berkomunikasi dengan orang lain tidak hanya dengan lisan kita tapi juga dengan tulisan-tulisan kita. Jamaah dirahmati Allah. Allahu Akbar. Ulama dalam ungkapan syair, ulama mengatakan al-kitabatu nisful lisan. Tulisan itu adalah setengah dari lisan. Tulisanmu adalah gambaran dari apa yang engkau ucapkan. Sebagaimana tulisan kita gambaran tentang diri kita. Maka sebaiknya ketika kemudian menulis tulisan di Facebook atau di media sosial kita, di Instagram, maka hendaklah juga kemudian memperhatikan adab, tidak menyakiti orang, itu satu. Yang kedua juga kemudian tidak memilih kalimat yang bisa disalahartikan, ya, bisa membuat atau menimbulkan fitnah. Ya. Itu hati-hati. Allah dalam surah Al-Baqarah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu undurna. Ra'ina itu artinya lihatlah kami, undurna juga artinya lihat, sama artinya. Tapi Allah melarang orang beriman di masa Nabi, ya, sampai hari ini Allah melarang kita menggunakan kalimat la taqulu ra'ina kepada sahabat Nabi, tetapi menggunakan kata undurna. Kenapa? Kata ra'ina ini bisa memiliki dua arti. Ra'ina berarti lihatlah kami wahai Nabi, tapi dalam waktu yang lain kata ra'ina juga bisa berarti orang yang bodoh. Nah, ketika sahabat Nabi mengatakan ra'ina ya Rasul, lihat kami ya Nabi, sahabat menginginkan makna baik. Tapi ketika kalimat ini juga digunakan oleh Yahudi, ra'ina ya Rasulullah, ra'ina ya Muhammad, mereka ingin mencela Nabi Muhammad, mereka ingin menghina Nabi. Maka kalau ada kalimat yang kira-kira akan menimbulkan fitnah, sebaiknya kita hindari. Nah, ini kira-kira jawaban singkatnya. Jamaah dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah mampukan kita. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan dari Ibu Dr. Silviana. Hajjam mabrura
ya, ibu dokter yang baru pulang haji, mudah-mudahan hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau orang yang pulang haji itu yang disunahkan diminta doanya, karena doa orang yang pulang umroh, yang pulang haji itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana melatih diri kita supaya lembut berbicara kepada orang lain. Allahu Akbar. Ini nasihat bagi saya dan mudah-mudahan Allah terus bimbing kita untuk kemudian meneladani Rasulullah SAW sampai kepada ketika kita berbicara. Allahu Akbar, jemaah rahmatullah Allah. Iya, memang manusia ini berbeda-beda. Akhlak itu berbeda-beda diberikan Allah kepada setiap manusia. Sebagaimana rezeki, kama yuqsimullahul arzaq. Sebagaimana rezeki ini Allah berikan berbeda-beda kepada manusia. Maka ternyata juga akhlak begitu. Ya, ada orang semenjak lahir memang diberikan Allah kelembutan. Ada orang, jemaah rahmatullah, semenjak lahir Allah sudah berikan kedermawanan dalam dirinya. Sebagaimana ada orang dari lahir orang ini agak punya karakter yang keras, ya, sensitif, mudah marah dan lain-lainnya. Nah, bagi yang kemudian mendapati dirinya tidak memiliki akhlak-akhlak yang dianjurkan oleh Allah, mendapati dirinya kurang lembut, ya. Walau biasanya kan banyak sebabnya. Ada orang memang dari lahir kelembutannya itu kurang, maka ketika dia punya ilmu hendaknya dia melatih dirinya untuk semakin lembut. Sebagaimana lingkungan, ya, kondisi cuaca juga akan membentuk orang. Kenapa orang-orang timur Makassar itu cara bicaranya lebih lebih kasar atau lebih tegas nih? Lebih ngegas dibanding orang-orang yang di barat, Solo, ya, Jogja, apalagi teman-teman di Jawa Barat, ya, sampai ada istilah mendingan dimarahi sama orang Solo daripada dirayu sama orang Makassar. Ya, ini memang kondisi lingkungan, cuaca juga sangat membentuk. Kenapa orang Arab itu kemudian terkenal dengan khususnya orang-orang Mekah itu keras, ya. Ya karena memang kondisi gurun pasir, panasnya cuaca itu membentuk karakter mereka. Namun Allahu Akbar, Allah dan Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita agar kita terus memperbaiki diri kita, agar kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Salah satu caranya, bagaimana tips untuk kemudian kita ini bisa lembut dengan orang. Bahkan Allah mengingatkan Nabi Muhammad dalam Al-Quran, wa in kunta faddan ghalidhal qalbi. Jika engkau keras, wahai Muhammad, kepada mereka, mereka akan berpaling menjauh dari. Maka Nabi di antara orang yang paling lembut. Satu tipsnya adalah berdoa kepada Allah. Setiap bercermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menyempurnakan fisikku kali ini, fahassin khuluqi, maka perindah, perbaiki budi pekertiku. Nah, kalau ada sesuatu budi pekerti yang secara khusus ingin kita dirubah oleh Allah, yang kasar, sampai kepada pasangan juga susah untuk dan lembut. Nah, ketika bercermin itu dan membaca doa ini diniatkan, bahkan boleh disebutkan khususnya lemah lembut dan cara bicaraku kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ini yang dibaca, berdoa kepada Allah. Allah yang maha mampu untuk merubah setiap perilaku-perilaku dan tindak tanduk kita. Yang kedua, jamaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain, yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ibadah yang kita lakukan ini kecuali akan membentuk pribadi dan karakter kita. Yang ketiga, jamaah rahmatullah, sungguh-sungguh merubahnya. Jadi ulama memang mengatakan di antara yang berat untuk dirubah itu adalah karakter, tabiat manusia. Jadi tabiat ini susah, berat. Kenapa? Tabiat itu tabiat itu merupakan stempel sifat aslinya, karakter dasarnya. Merubah karakter kebiasaan ini adalah hal yang tidak mudah. Imam Al-Ghazali mengatakan butuh riyadhah, butuh latihan. Dia harus melatih. Contoh, kita ini yang tidak terlalu lembut ketika berbicara, ya memang karena bisa jadi kondisi lingkungan yang membentuk kita. Lalu kita tiba-tiba berada di sebuah tempat yang gaya cara bicara mereka lebih lembut dari kita. Nah, itu butuh waktu, butuh latihan, menurunkan volume bicara. Saya masih ingat ketika pertama-tama kali ke Jakarta,
Dan ini banyak dialami oleh teman-teman dari Makassar ketika kita sampai di Jakarta ini. Beberapa teman mengatakan, oh nggak usah ngegas, enggak, ini udah paling lembut dari kami. Bahkan saya punya keponakan yang sekolah di Depok, itu sampai temannya melapor ke pembinanya karena katanya dia dimarah-marahi. Padahal keponakan saya ini memang udah kayak gitu gaya bicaranya. Nah, yang dengar gaya bicaranya orang Jawa Barat, jadi dikira dia dimarah-marahi. Padahal keponakan cuma minta dia beli garam, tapi dengan gaya bahasa ya di kita yang menurut kita itu sudah sangat lembut. Nah, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala butuh latihan untuk kemudian merubah tabiat, karakter, kebiasaan yang ada dalam diri kita. Mereka yang bakhil, orang yang susah berbagi, dia harus melatih dirinya untuk kemudian melawan sifat bakhil tersebut. Caranya bagaimana? Ya melatih dirinya untuk berinfak, melatih dirinya berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar. Yang terakhir, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman, azanallahu ayyakum ajmain, di antara ini cukup 3 lah ya. Doa, yang kedua perbanyak ibadah, yang ketiga butuh latihan secara khusus untuk mau merubah kebiasaan yang menurut kita buruk menjadi kebiasaan yang baik. Seperti itu kira-kira jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Uda Syafar. Baik, Ustaz, ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ini pertanyaannya, apakah boleh menggunakan parfum yang ada alkohol ketika pergi sholat ke masjid? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya. Jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di antara ulama membolehkan menggunakan parfum yang ada alkoholnya, karena yang dilarang itu kan diminum, walau memang afdalnya keluar dari khilaf, keluar dari perselisihan ulama. Afdalnya jauh lebih baik menggunakan parfum yang tidak beralkohol. Dan ini alhamdulillah hari ini banyak sekali tersedia, baik itu di toko-toko offline ataupun online. Seperti itu kira-kira jawabannya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Baik. Silakan. Ini terakhir ada dari Pak Syukur Saka. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya. Pada umumnya orang Indonesia itu seperti orang Bugis, Jawa, dan lain-lain memiliki tata krama berbicara yang tinggi, tapi dengan masuknya budaya Barat melalui berbagai media, maka anak kita itu menjadi kasar seperti sekarang. Mohon tanggapannya, Ustaz. Ya, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ujian para orang tua hari ini lebih berat dari orang tua dulu. Ya, saya ingin ulangi, ujian orang tua hari ini mendidik anaknya lebih berat. Ya, orang tua kita dulu itu bisa mendeteksi keburukan, kejahatan yang kira-kira akan merusak anaknya. Coba perhatikan tahun-tahun di mana kita dulu remaja, kita kanak-kanak dulu. Orang tua kita bisa mendeteksi. Oh, ini anak nggak boleh keluar malam ini dari rumah. Kenapa? Oh, di kampung ini ada lagi ada dangdutan. Ini kalau dia ke sana banyak orang minum minuman keras. Bisa jadi kalau di Makassar sampai ada yang kemudian saling tikam ketika ada konser-konser, ketika ada dangdutan-dangdutan seperti itu. Orang tua juga bisa mendeteksi keburukan, kejahatan yang kira-kira akan merusak anak-anaknya. Hari ini jamaah rahmatullah, ada anak kita, keturunan-keturunan kita dirusak dari dalam rumah kita. Dirusak dari dalam rumah kita. Hari ini anak-anak kita dirusak bahkan di kamar, di tempat tidur kita. Terlalu banyak, mulai dari smartphone, gadget yang ada hari ini, mereka bisa pesan apapun yang mereka inginkan melalui handphone, dan kita mengira itu cuma makanan yang hari ini anak kita bisa menonton hal-hal yang akan merusak cara berpikir dia, merusak kejiwaan dia. Sementara dia berada di tempat tidur kita atau di rumah kita. Apa solusinya? Allahu Akbar. Satu, perlindungan kepada Allah. Memohon perlindungan kepada Allah. Agar Allah menjaga kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Sering-sering membaca perlindungan di rumah kita. Niatkan perlindungan. Ayat kursi, qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum, ayat kursi, qul bil falaq, qul huwallahu ahad, qul bil falaq, qul bin nas. Lalu niatkan itu menjadi perlindungan bagi rumah kita, perlindungan bagi keturunan kita, dan engkau boleh membayangkan anak-anak. Jadikan itu sebagai perlindungan. Kita ini berada di masa fitnah, anak kita dirusak di rumah kita, di tempat tidur kita. Maka doa perlindungan kita harus jauh lebih kuat, harus jauh lebih lebih ketat, mengingat fitnah yang begitu bahaya bagi kita dan anak-anak kita. Yang kedua, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala,
Saya melihat salah satu solusi hari ini adalah, dan itu yang diingatkan oleh dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, adalah keberadaan orang tua di tengah anak-anak mereka. Ya, keberadaan orang tua. Jika tidak secara fisik, maka secara perhatian, tapi jauh lebih baik secara fisik dan perhatian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Banyaknya kerusakan anak hari ini tidak lepas dari memang caranya komunikasi orang tua dengan anak. Hampir rata-rata teman-teman para asatiz yang perhatian pada permasalahan parenting, bagaimana menjaga keluarga-keluarga kita ini, menganjurkan bahwa setiap orang tua itu hendaknya minimal, ya, ia punya waktu untuk duduk bersama anak dan istrinya, untuk saling mengingatkan, untuk saling menguatkan. Karena jika orang tua sudah tidak pernah ketemu dengan anak, sudah tidak pernah berbicara dengan anak, peluang sangat besar anak kita ini kemudian digiring kepada hal-hal yang kemudian mungkin kita takutkan anak kita terjatuh kepadanya. Seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan insya Allah Allah jaga, Allah lindungi setiap di antara kita. Kalau seandainya kajian, kalau anaknya masih kecil, anaknya remaja, sesekali diajak ke masjid, diingatkan untuk datang ke masjid. Karena kalau sudah tidak pernah diperhatikan, ibadahnya juga tidak dijaga, bentengnya rapuh dan begitu mudah untuk kemudian tergelincir kepada hal-hal yang kita takutkan akan menimpa anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Seperti itu kira-kira. Ada Syafar, silakan. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz. Pertanyaannya, apakah pesantren menjadi lembaga yang terbaik untuk di zaman sekarang? Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini adalah jawaban yang objektif dari saya. Nanti dibilang, oh ini karena dia alumni pesantren, karena jawabnya pesantren. Allahu Akbar, dengan semua keterbatasan saya hari ini, jamaah rahmat Allah. Saya masih ingat betul di waktu S2 dulu, di waktu S2 atau S3 ya. Alhamdulillah kita diberikan Allah kesempatan untuk kemudian magister dan doktor pendidikan, doktornya itu di pendidikan. Konsen kita banyak di dunia pendidikan, dan di antara diskusi-diskusi kita adalah tentang pendidikan. Salah satu, saya masih ingat betul, salah satu materi diskusi kita saat itu adalah apakah boarding school itu menjadi solusi terbaik di tengah rusaknya moral akhlak anak-anak kita pendidikan hari ini, atau sekolah yang tidak boarding, ya. Saya sendiri termasuk yang menguatkan bahwa boarding hari ini menjadi solusi terbaik, ya. Salah satu harapan mengingat hari ini, ya, kalau kondisinya mungkin seperti tahun-tahun 80-an anak-anak itu tidak terlalu banyak hal yang bisa merusak mereka, itu mungkin masih diskusinya kalau saya masih panjang. Tapi kalau kondisinya seperti ini, anak-anak kemudian lebih taat dengan handphone dibanding orang tuanya, anak kita lebih banyak kemudian bergaulnya dengan handphone, bahkan pola hidup mereka dirubah, siang menjadi malam, malam menjadi siang. Anak-anak muda yang berkumpul di setiap malam di satu titik, teriak-teriak, ya, tembak, lalu sampai subuh. Lalu mulailah mereka tidak memikirkan, mereka dibuat tidak memikirkan masa depan mereka. Jangan tanya memikirkan agama, memikirkan mereka ke depannya mau menikah, mau mendapat pekerjaan, itu sampai dibuat tidak memikirkan karena gadget. Mereka memang betul-betul sudah dikuasai alam pikiran mereka. Nah, jamaah rahmat Allah, sementara di pesantren hari ini, Allahu Akbar, anak-anak kita fokus untuk belajar. Mereka tidak boleh pakai handphone kecuali ketika liburan. Dengan semua pertimbangan, wallahu a'lam bishawab, ini pandangan saya melihat bahwa pesantren adalah solusi terbaik hari ini untuk pendidikan anak-anak kita. Walau memang tetap harus memperhatikan di pesantren mana anak-anak kita kemudian dimasukkan. Karena bisa jadi berapa banyak juga kemudian dirusaknya malah di pesantren. Kalau kemudian tidak jeli, tidak hati-hati untuk kemudian melihat di pesantren mana anak-anak kita, bagaimana akidah di pesantren tersebut, ibadah di pesantren tersebut, bagaimana kemudian ibadah anak-anak di pesantren, apa yang mereka pelajari, orang tuh harus tahu itu.
baru kemudian dia masukkan anaknya. Jangan sampai ternyata dukun palsu, ternyata ustadz yang dia bawa anaknya ternyata dukun palsu. Itu musibah kalau sampai itu terjadi. Apalagi kemudian ternyata putrinya dicabuli sama kiainya atau anak kiainya, itu musibah. Maka perlu hati-hati untuk kemudian memilih pesantren, dan insya Allah ada banyak pesantren yang baik. Gontor dengan semua cabangnya, masya Allah menjadi salah satu pesantren yang recommended, yang paling salah satu pesantren terlama. Ada pesantren Al Irsyad di Salatiga. Kalau di Makassar, masya Allah, kalau di Sinanden di Makassar ada banyak pesantren yang recommended insya Allah. Termasuk pesantren kami yang saya alumni di sana, Darul Hufat di 7 di Bone, insya Allah recommended, dan saya sangat bersyukur menjadi bagian dari alumni pesantren ini yang sampai hari ini masih gratis untuk semua santri-santrinya. Seperti itu kira-kira jawabannya. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Nampaknya itu pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Kalau gitu mohon ditutup. Barakallahu fiik, Syafan. Mohon bisa ditutup dengan doa Ustaz. Ya. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, Allahumma ya sami'ad du'a, ya mujibal muttarra idza da'ah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala' ahzanina wa humumina wa gumumina. Ya Allah, di tengah fitnah, di tengah ujian orang-orang beriman yang begitu besar saat ini, jangan pernah Engkau lepaskan Quran dari dada-dada kami, ya Allah. Jangan pernah Engkau cabut nikmat Quran yang telah Engkau berikan. Ya Allah, jadikan Quran sebagai cahaya nur bagi setiap di antara kami. Jadikan Quran sebagai furqan, pembeda bagi setiap di antara kami. Jadikan keturunan-keturunan kami di antara mereka yang menjaga ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, urzuqna tilawat al-Quran ana al-laili wa atraf an-nahar. Mampukan kami senantiasa bersama Quran di pagi dan di petang hari. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran adalah kebenaran dan mampukan kami mengikutinya. Sebagaimana perlihatkan kepada kami keburukan adalah keburukan dan mampukan kami menjauhinya. Ya Allah, berikanlah untuk negeri kami tercinta Indonesia rasa aman. Ya Allah, anugerahkan rezeki yang halal kepada kami semua, ya Allah. Ya Rahman, bimbing pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Ya Rahman, siapapun yang menginginkan keburukan, kejahatan untuk negeri kami, ya Allah, kepadamu kami mengadu tentang mereka, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmunya. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu yang telah kita pelajari. Allah mampukan kita untuk mengamalkannya. Kemudian Allah juga kuatkan kita untuk mendakwahkannya dan berjihad dengannya. Baik, kami undur diri dari Majelis Datul Kafah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Allah masih berikan kita kemampuan untuk istiqomah mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran dan mentadaburi ilmu-ilmu sunnah. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Insya Allah di bulan September, tanggal 2 hari Jumat, ba'da subuh, untuk melanjutkan kajian kita membahas mengenai cara tertawa Rasulullah. Insya Allah kita akan adakan tanggal 2 September, ba'da subuh, membahas kitab Syama'il Muhammadiyah, bab cara tertawa Rasulullah, masih bersama guru kita, Ustadz Dr. Umar Makkah Hafizahullah Ta'ala. Kami undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.